Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku yang budiman, sahabat di mana saja berada. Kesempatan ini Al-Fakir akan mengisahkan seorang sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Talhah Zaid bin Sahal Al-Ansari yang wafat pada tahun 34 Hijrah. Suatu ketika sahabat Abu Talhah ini adalah orang yang sangat rajin puasa, satu-satunya sahabat, boleh jadi dikatakan satu-satunya sahabat karena belum ada diketemukan sahabat yang lainnya itu berpuasa seperti puasanya sahabat Al-Ansari, sahabat Abu Talhah Al-Ansari. Jadi setelah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat, beliau selama hidupnya berpuasa hampir boleh dikatakan sampai 40 tahun lamanya beliau berpuasa sampai menjemput ajal. Cuman hanya pada hari-hari yang diharamkan puasa beliau tidak berpuasa, seperti hari raya, yang Idain, ya, kemudian hari-hari yang memang diharamkan untuk berpuasa, hari tasyrik misalnya. Nah, setelah beliau melakukan ritualitas untuk berpuasa sampai beliau usianya senja pun tetap berpuasa setiap hari. Ini yang menjadi keistimewaan. Ada apa dalam seorang beribadah puasa dan akan mendapatkan apa? Apa sesungguhnya rahasia ibadah puasa itu? Ternyata Abu Talhah inilah yang memiliki dan merasakan keistimewaan berpuasa di setiap hari. Sampai-sampai putranya, anak-anaknya sampai mencegah, "Ayah, sudahlah, untuk berhenti berpuasa, ayah sudah usia senja." Tapi beliau tidak menggubrisnya, pokoknya tidak mau mengikuti keinginan anaknya. Bahkan beliau istiqomah menegakkan ajaran Islam. Saat ada panggilan jihad, beliau ikut berjihad. Saat melakukan atau dakwah ke tempat-tempat yang memang dijadikan objek untuk berdakwah, dia ikut. Sampai suatu ketika ada panggilan untuk dakwah atau jihad sampai menembus namanya lautan, dia pun ikut. Sampai akhirnya kembali anaknya pun melarang, "Ayah, sudahlah, ayah istirahat, ayah sudah tua, biarkan kami putra-putranya akan melanjutkan perjuangan ayah, akan melanjutkan jihad saat panggilan jihad itu diserukan, dakwah kemanapun, insya Allah kami akan menggantikan peran ayah." Tapi ayahnya apa? Menimpalinya dengan membacakan surat At-Taubah ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Infiru khifafa wa thiqala wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Beliau malah membaca jawabannya, menanggapinya atas permintaan anaknya itu dengan ayat Quran atau ayat 41. Berangkatlah kalian baik dalam kondisi merasa ringan ataupun merasa berat, dan berjihadlah kalian dengan harta dan jiwamu fisabilillah di jalan Allah. Yang demikian itu khairul lakum, itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Akhirnya Abu Talhah pun tetap kuat niatnya, bulat tekadnya untuk bersama-sama satu rombongan kaum muslimin untuk berlayar, untuk melaut, ya, dalam perjalanan dakwahnya, dalam perjalanan jihadnya. Namun sayangnya Abu Talhah wafat dalam perjalanan tersebut. Ya, wafat dalam keadaan menjalani ibadah puasa. Dalam kondisi berpuasa, ia wafat
dan dia pun wafatnya di tengah lautan yang saat itu sedang menjalani tugas dakwah. Maka Masya Allah, sahabat yang lain pun merasa sedih, merasa kehilangan orang tua yang sangat luar biasa berjuangnya, luar biasa ibadahnya, luar biasa dekatnya akan dirinya kepada Zat yang Maha Mulia. Maka ingin sekali itu sahabat Abu Thalha ini diurus jenazahnya, namun sampai 7 hari ini tidak menemukan pulau. Tapi ironisnya itu jasad mulianya Abu Thalha seperti orang yang sedang tidur hingga 7 hari 7 malam, jasadnya tidak berbau, jasadnya utuh seperti orang yang sedang tidur. Masya Allah, ternyata ini rahasia orang yang rajin berpuasa akan terhindar daripada jasad yang hancur setelah kewafatannya. Mudah-mudahan hikmah ini dapat kita jadikan pelajaran. Terima kasih, mohon maaf. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.